Timnas Indonesia sukses melangkah ke babak round 4. Kemenangan atas Cina benar-benar membuat peta persaingan di kualifikasi Piala Dunia round 3 sangat sulit ditebak. Sekarang, Timnas Indonesia hanya bersaing dengan Arab Saudi dalam memenangkan peringkat ketiga dan pertandingan terakhir nanti Timnas Indonesia akan melawan Jepang. Rupanya, kesuksesan Timnas Indonesia ini menjadi sorotan dari para fans Belanda, Jerman, Jepang, dan Uzbekistan juga ada. Seperti inilah komentarnya. Wow, betapa banyaknya penggemar Indonesia itu. Wow, sepak bola Indonesia meningkat pesat, salam dari Jerman. Itu tidak masalah, yang penting memenangkan pertandingan di Prancis dan bahkan di Jerman pun ada banyak pemain sepak bola Afrika. Selamat untuk Indonesia dari Uzbekistan, terus maju saudara-saudara, kami percaya pada kalian, ayo semangat. Selamat untuk tim nasional Indonesia, Pascal Struijk, Milano Jonathan, Tristan Guyer, dan Jairo Rilward diharapkan bergabung dengan tim nasional Indonesia untuk Piala Dunia. Mereka masih harus lolos kualifikasi kan? Di babak kedua nanti mereka pasti akan bertemu Arab Saudi, Irak, atau Uni Emirat Arab. Mungkin 2 dari 3 tim itu, dan itu tidak mudah untuk menang melawan mereka. Dan kamu harus menjadi juara grup untuk lolos langsung. Simbolisme timbal balik antara Indonesia dan Belanda. Kini banyak generasi muda yang semakin tertarik untuk mempelajari budaya Belanda di Indonesia. Saya rasa Indonesia punya lebih banyak penggemar tim nasional Belanda daripada di Belanda sendiri. Saya lebih menyukai tim ini dan merasa lebih simpati dibandingkan tim nasional Belanda. Semoga Indonesia berhasil. Dan jadi kamu adalah supporter Indonesia bukan Belanda. Sampai jumpa. Saya harap Indonesia dan Belanda lolos ke Piala Dunia, negara yang indah dan orang-orang yang luar biasa, mereka pantas mendapatkannya. Sebagai penggemar netral, pelatih baru Indonesia lebih baik dari pelatih Korea yang sebelumnya. Anda tidak memerlukan taktik mewah untuk memenangkan pertandingan, cukup tempatkan pemain Anda pada posisi yang familiar bagi mereka, dan Anda akan baik-baik saja. Indonesia akan ke Piala Dunia. Senang melihat bagaimana semangatnya di sana. Senang melihat sepak bola Indonesia berkembang, akhirnya saya bisa bilang begitu. Juga menyentuh dan sedikit ironis karena di bawah bimbingan beberapa orang Belanda, tapi ya sudahlah. Indonesia melakukan strategi Prancis. Cina tidak bisa menang melawan Indonesia dan Bahrain, itu bahkan belum sampai garis start. Jadi, tidak perlu dibahas. Nah, sekarang pertandingan melawan Indonesia sudah menjadi pertandingan formalitas, pertandingan tanpa arti bagi lawan. Dari sudut pandang Indonesia, poinnya terlalu lezat, jadi mereka seharusnya datang dengan cukup serius. Mungkin ini adalah pertandingan formalitas, tapi dari sudut pandang Indonesia, karena ada kualifikasi putaran keempat, saya rasa mereka akan datang dengan cukup serius, termasuk untuk menguji pemain yang memiliki waktu bermain sedikit. Kalau tim lapis ketiga Jepang melawan tim utama Indonesia mungkin akan imbang, prediksi pribadi saya 1-1. Ya, begini saja. Secara pribadi saya sangat menantikan dan bersemangat untuk babak playoff selanjutnya. Jepang kalah dan Australia hampir dipastikan di posisi kedua, jadi supporter Arab Saudi dan Indonesia mereka mungkin akan marah besar. Pada akhirnya di grup C posisi ditentukan oleh hasil pertandingan melawan Jepang. Jika tim nasional Jepang tampil seperti sekarang, mereka kemungkinan akan seri atau terburuknya kalah dari Indonesia. Meskipun Australia kalah, mereka akan disamai oleh Arab Saudi dalam perolehan poin, tapi Australia tidak akan kalah dengan selisih lebih dari 5 gol, jadi Australia pasti lolos. Itu berarti di kualifikasi putaran keempat, negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, Arab Saudi, dan Indonesia akan bersaing untuk memperebutkan 2 tempat tersisa. Melihat daftar negara ini, mereka semua adalah langganan kualifikasi Piala Dunia sebelumnya, jadi putaran keempat nanti akan cukup sulit. Mungkin akan menjadi pertandingan yang bagus antara tim lapis ketiga Belanda dan tim lapis ketiga Jepang. Jika hanya bisa meraih 1 poin melawan Indonesia, maka tidak bisa lolos langsung ke babak selanjutnya. Itu wajar. Mereka marah besar karena Jepang melakukan rotasi pemain dan itu menguntungkan Indonesia, tapi lucunya mereka bahkan tidak berada di arena yang sama untuk peduli dengan hasil pertandingan Jepang melawan Indonesia. Bahrain kalah, jadi di pertandingan terakhir Indonesia juga menjadi pertandingan formalitas. Tadi itu terjadi berulang kali, Tiongkok melakukan kesalahan, lalu Indonesia melakukan kesalahan, kemudian Tiongkok melakukan tackle dan Indonesia terjatuh, tapi aku memang sudah menduga Indonesia akan menang. Saya kira pertandingannya akan lebih brutal, tapi ternyata cukup tenang ya. Saya tertawa melihat pemain Tiongkok yang kesakitan dan mengulur waktu di sekitar menit ke-90, padahal mereka sedang kalah. Jepang menang melawan Indonesia sudah tidak relevan lagi ya, secara pribadi sih, ini sudah sesuai prediksi saya. Ya, Indonesia masih bisa meraih posisi ketiga.
Jadi mereka pasti akan berjuang habis-habisan untuk menang.